warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Wahyudi Widiawati. Saya dari kelas A dengan NIM 2003411000064. Saya di sini akan menjelaskan mengenai apa itu sholat dan macam-macam sholat itu sendiri. Jadi teman-teman, sholat merupakan agama yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sholat sendiri terdapat 5, yaitu sholat wajib terdapat 5, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat sendiri merupakan sarana antara hubungan kita sendiri kepada Allah perantaranya. Dalam sholat tersebut kita memohon doa. Sholat dalam sehari kan terdapat 5, dan 5 sholat itu wajib untuk dilakukan bagi umat Islam. Sholat terdiri dari ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dengan sholat duhur merupakan sholat yang dilakukan pada saat siang hari sekitar jam 12. Sholat duhur sendiri itu terdapat 4 rakaat. Lalu sholat asar. Sholat asar sendiri juga dilakukan 4 rakaat. Sholat maghrib. Sholat maghrib juga dilakukan dengan 3 rakaat dengan waktu dari tenggelamnya matahari, hilangnya mega merah dari ufuk barat. Selanjutnya yaitu sholat isya. Sholat isya sendiri dilakukan 4 rakaat dengan waktu sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shadiq di ufuk timur. Sholat subuh dilakukan dengan 2 rakaat sekitar jam 4.15. Di saat kita melakukan sholat, kita itu wajib menutup aurat kita. Dari aurat laki-laki, yaitu dari pusat lutut dan sarung harus di atas mata kaki. Nah, untuk perempuan sendiri, semua anggota badan terkecuali wajib telapak tangan dan wajah. Tata cara kita dalam melaksanakan sholat, yang pertama yaitu menghadap kiblat dengan posisi merenggang sejengkal. Yang kedua yaitu kedua telapak tangan lurus sejajar dengan paha dan pandangan diarahkan ke arah sujud. Kondisi dalam keadaan tenang dan khidmat. Sebelum mengangkat tangan disunahkan untuk membaca niat terlebih dahulu, baik niat di hati maupun niat secara lisan. Angkat kedua tangan sesama dengan hamzah dengan kalimat Allahu Akbar disertai dengan niat di dalam hati. Posisi tangan berada di atas pundak dan ibu jari menyentuh telinga di bagian bawah. Jari-jari sedikit direnggangkan dan condong ke arah kiblat dengan hikmat menghadap kiblat. Sedangkan untuk perempuan, tangan terangkat tidak terlalu tinggi, lurus dengan bahu dan kedua siku dirapikan. Seterusnya yaitu menurunkan tangan dan bersendekap. Posisi tangan setara dengan dada dan pusar agak condong ke kiri dan tangan kanan di atas tangan kiri dengan membaca doa iftitah. Lalu dilanjut dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah dilanjut dengan pembacaan surat pendek. Setelah itu dilanjutkan dengan ruku yang dimulai dengan mengangkat dan ruku lurus dengan leher dan kedua tangan memegang lutut serta jari-jari tangan agak merenggang. Untuk perempuan dianjurkan sedikit mempertemukan kulit perut dengan kulit paha serta kedua siku dicekuk hingga bertemu dengan lambung dan membaca tasbih selama 3 kali. Bangun dari ruku dan mengangkat tangan lalu membaca doa iktidal. Kemudian dilakukannya sujud dengan keadaan dahi tanpa ditutupi dan kedua pundak lurus dengan telapak tangan dan jari-jari merapat menghadap kiblat. Jari-jari ditekuk. Untuk perempuan mempertemukan siku dengan paha dan membaca tasbih sebanyak 3 kali. Bangun dari sujud yaitu takbir. Setelah duduk istiqof, duduk pada mata kaki, telapak kaki, tangan berada tegak dan jari-jari merapat, sedangkan ujungnya lurus dengan lutut. Disunahkan membaca
Rabbighfirli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian melakukan sujud kembali. Setelah melakukan sujud, berdiri kembali melanjutkan rakaat berikutnya dan dilakukan duduk sebentar dan berdiri kembali setelah melakukan satu rakaat dengan mengulangi kembali sesuai rakaat yang ditentukan pada sholat tersebut. Selanjutnya yaitu duduk tahiyat awal. Tangan di atas lutut dan jari tangan menggenggam. Selain menggenggam, jari tangan juga menunjuk ke arah sajadah, yaitu jari telunjuk, pangkah telunjuk, kemudian membaca tahiyat awal. Setelah tahiyat awal, pada rakaat selanjutnya yaitu tahiyat akhir. Setelah melakukan tahiyat akhir, maka sholat bisa dikatakan hampir selesai. Setelah itu bisa mengucapkan salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan sholat, kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, memohon ampunan, memohon kesehatan kita agar kita selalu diberikan nikmat kesehatan serta kebahagiaan. Terima kasih teman-teman. Itu tadi penjelasan saya mengenai apa itu sholat. Jadi buat teman-teman, jangan lupa untuk melaksanakan sholat. Ada 5 sholat yang wajib untuk dilaksanakan, yaitu apa tadi? Sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. 5 sholat tadi teman-teman wajib untuk melakukan. Yang melaksanakan sholat selama 5 waktu, insya Allah hidup di dunianya bakal terasa tenang dan damai. Ada juga sholat sunnah yang bisa kita lakukan. Contohnya yaitu sholat sunnah, sholat duha, dan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud sendiri itu merupakan sholat sunnah yang biasa dilakukan untuk memohon keinginan kita kepada Allah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman, kita mengamalkan sholat itu bukan hanya sholat wajib saja, tetapi kita juga melaksanakan sholat sunnah agar pahala yang kita dapat itu banyak dan insya Allah kita bisa masuk ke surga. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.